Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Khalidillah, NPM 4783087, kelas TRL4C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait web service pada sistem terdistribusi dalam arsitektur modern untuk interoperabilitas sistem. Langsung saja kita ke materinya, yaitu yang pertama, apa sih web service itu? Web service itu merupakan sistem dari sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interaksi antara mesin ke mesin, atau simpelnya itu hubungannya dari mesin antara mesin A dengan mesin B yang beroperasi melalui jaringan menggunakan suatu standar tertentu. Nah, kalau dalam suatu pengertian itu menggunakan XML atau JSON untuk pertukaran datanya. Lalu apa sih sistem distribusinya itu? Kalau kita melihat dari definisinya, sistem terdistribusi merupakan kumpulan dari komputer-komputer independen yang tampak bagi penggunanya sebagai satu sistem tunggal, yang dimana ada web service yang bertindak sebagai jembatan ataupun penghubung antara komputer-komputer tersebut. Peran dari web service dalam hal distribusi data itu memungkinkan suatu aplikasi dapat berjalan di antar platform. Jadi antar platform, antar bahasa pemrograman, dan antar standar protokol yang digunakan. Jadi ini menghilangkan hambatan heterogenitas perangkat keras dan perangkat lunak. Karakteristik utama dari web service itu dia merupakan interoperabilitas, yaitu bisa berkomunikasi antar platform berbeda. Yang kedua, komponennya tidak bergantung satu sama lain. Jadi antara web service A dengan web service B itu tidak bergantung. Mereka berdiri sendiri. Lalu yang ketiga adalah language agnostic. Jadi biasanya web service ini ditulis menggunakan bahasa-bahasa tertentu. Lalu web service ini berbasis sinkronus dan asinkronus, yang dimana mendukung dari berbagai macam pemrosesan data. Komponen utama dalam protokol dari web service ini adalah yang pertama, web service ini menggunakan protokol berbasis XML, yang dimana format pesan itu sangat sederhana dan juga berbasis SOAP dan ataupun REST API, dan juga ada WSDL yang sama-sama berbasis XML. Nah, untuk yang simpelnya, dari ketiga komponen yang digunakan ini kan XML, SOAP, dan REST API ini suatu yang berbeda-beda. Nah, untuk XML, RPC itu dia XML sederhana. Terus untuk SOAP itu dia bahasa XML tapi lebih kompleks. Dia ada header dan body. Jadi ketika ditampilkan itu bisa sudah pretty ataupun beautiful message. Lalu untuk selanjutnya adalah REST API yang sudah biasanya dipakai di sistem modern, itu menggunakan JSON ataupun XML juga plain text. Lalu yang kedua, kalau dari metodenya, metode protokolnya, SOAP ini berbasis dengan HTTP, SMTP, TCP, JMS, dan lain-lain. Tapi kalau XML RPC, dia fokus hanya di HTTP. Seperti dan REST API, untuk REST API sendiri, dia hanya HTTP atau HTTPS. Lalu state-nya, jadi state ini adalah apakah suatu service itu menyimpan data atau tidak. Nah, kalau web service ini ada dua model, yaitu stateful dan stateless. Kalau stateless artinya web service tidak menyimpan data yang dikirim ataupun diterima. Jadi setiap ada request baru, request itu harus lengkap mengincludekan ID ataupun data dari request dan responsnya. Dan sedangkan untuk stateful itu sendiri adalah dia menyimpan data dari web service-nya, biasanya dalam bentuk cookies. Nah, selanjutnya untuk keamanannya, untuk XML yang di default standar itu basic out-nya biasa, jadi standar.
Sedangkan untuk swap ini memiliki security yang lebih kuat dan sudah bawaan. Tapi yang lebih powerful lagi adalah REST API, yang dimana REST API ini sudah ada TPS dan juga sudah menggunakan token seperti JWT ataupun NPK. Keandalannya untuk modern sekarang ini lebih diandalkan penggunaan dari REST API dan swap. Lalu untuk tingkat kompleksitasnya, untuk swap ini dia simpel sederhana, sedangkan untuk REST API dia arsitekturnya itu menggunakan lengkap. Jadi bisa get, post, put, and delete. Untuk yang terbaru, standar terbaru itu adalah REST API. Sedangkan untuk swap ini dia biasanya masih digunakan di perbankan atau penerbangan yang dimana tidak bisa belum bisa melakukan pembaruan secara sepenuhnya karena masih ada sistem-sistem lama yang dipakai. Selanjutnya yaitu perbandingan. Nah, ini tadi perbandingan yang sudah kita bahas. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya swap ini bandwidth-nya lebih besar, lebih makan server, sedangkan untuk REST API lebih ringan. Sedangkan untuk keamanannya, REST API itu tadi ya HTTPS atau SSL standar. Tapi kalau untuk swap ini dia keamanannya cukup ketat, dia standar dari enterprise. Nah, ini gambaran untuk performanya, perbandingan antara JSON, XML, dan binary format. Yang dimana JSON biasanya dalam bentuk JSON ini adalah REST API. Dia memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Nah, ini adalah evolusinya. Di 1990 menggunakan arsitektur MVC. Di tahun 2000-an sudah memakai arsitektur swap yang sudah atas standar enterprise. Lalu di 2010 sudah menggunakan REST API, dan sekarang di 2020 itu sudah menggunakan microservice, yang dimana microservice ini berarti suatu web service yang dipecah-pecah, dan inilah yang kita kenal sebagai sistem terdistribusi. Nah, integrasi dari web service ini merupakan gambaran bahwasanya di masa depan nanti teknologi serverless dan edge computing ataupun AI driven API merupakan sistem yang sangat memungkinkan untuk menjadi sistem yang lebih cerdas dan juga responsif. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih terkait dari peran-peran dari web service ini sendiri. Nah, biasanya kita di web service itu ada WSDL ataupun web service description language. Jadi WSDL ini ada yang mendeskripsikan, biasanya di header, mendeskripsikan dari bahasa ataupun language yang dipakai dari web service tersebut. Nah, biasanya kalau kita di Java ada WSDL.exe ataupun .NET. Nah, itu berisikan tipe bahasanya, message-nya, portnya, dan lain sebagainya. Dan juga biasanya komponen dari arsitektur itu memiliki setidaknya 3 komponen, yaitu yang pertama provider, registry, dan juga requester. Yang dimana provider ini merupakan server ataupun service yang menyediakan layanannya, sedangkan untuk registry itu pendaftar layanannya. Seperti contohnya kalau untuk service providernya itu hosting dan juga domainnya. Sedangkan untuk registrinya itu menerima dari si service ini. Jadi kalau diibaratkan, kalau service provider ini sebagai pabriknya, terus registry ini sebagai distributornya, yang terakhir adalah requesternya. Requester itu adalah si peminta ataupun penerima layanan. Yang dimana kalau dalam hal ini biasanya itu si klien, si requester ini, yang dimana si klien melakukan request ataupun permintaan ke server untuk memberikan suatu data ataupun informasi. Nah, lebih lanjut lagi, ada juga sebuah operasi yang dimana terdiri dari 3 aktivitas, yaitu publish, find, and bind. Jadi sistemnya seperti ini.
Ketika publish, provider itu mendapatkan layanan beserta deskripsi dari user interface-nya, dan selanjutnya di tahapan find dari requestor atau dari klien mengirim request ke registry ataupun atau sebagai pendaftarnya untuk meminta atau mencari layanan dari sesuai fungsi yang diminta. Setelah itu bind atau pengikatan dari requestor ke provider. Jadi setelah ditemukan di service mana nih yang memiliki data tersebut, langsung dihubungkan antara request dan providernya untuk melakukan transaksi informasi dan data. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan untuk sumber pada video kali ini adalah dari beberapa source berikut. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.